Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zainul Hasan Madani SAG. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam yang berdomisili di Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Akidah Akhlak pada LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor peserta PPG 2058981930002 dan NIM PPG 2100125648. Pada hari ini, Senin 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Jatisari dengan materi Asmaul Husna, Al-Kabir, dan Al-Azim menggunakan metode pembelajaran Project Basic Learning (PBL). Demikian perkenalan singkat dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Oke, pada pagi hari ini, pertemuan kali ini, agar kita tambah semangat, agar kita tambah cinta kepada negara Republik Indonesia, agar rasa nasionalisme kita tumbuh, tambah membara, tambah cinta, tambah sayang. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, semuanya berdiri dulu tegak. Mari kita mulai. Semuanya bernyanyi ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak. Nah, kita sudah semangat agar ilmu kita bermanfaat dan barokah, agar pertemuan kali ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Karena dengan doa, insya Allah ilmu kita bermanfaat, barokah, menjadi ilmu yang nafi'. Oke, coba dipimpin ketua kelas doanya. Semuanya berdoa mulai. Bismillah.
Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya hari ini. Anak-anak semuanya masuk atau ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Lauda. Lauda. Kenapa dia tidak masuk? Sakit. Kita doakan semoga teman kita segera sembuh, segera sehat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Agar tambah semangat lagi, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sudah berdoa, ya. Biar tambah semangat lagi, saya ingin memberi sebuah permainan. Sedikit aja. Permainannya gampang. Hanya mematuhi sebuah perintah. Jadi kalau perintahnya tidak lengkap, jangan dilaksanakan. Kalau lengkap, laksanakan. Bagaimana perintahnya? Nih. Perintahnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 dan seterusnya. Nah, kalau tidak lengkap, contoh 3, tepuk apa tidak? Enggak. Nah, fokus. 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 Oke. Fokus. Ini mau dicoba dulu atau langsung? Langsung. Oke. Tepuk 1, 1, lah. Ingat perintahnya adalah fokus dengan perintah yang lengkap. Ulangi. Tepuk 1, tepuk 1, 1. Sip. Sekarang saya mau tambah percepat. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, 1. Wes, bagus, tangan namanya. Tapi itu masih yang sederhana. Coba saya kombinasi dengan tepuk 2, tepuk 3 dan selanjutnya. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk. Wes, bagus. Tangan namanya. Anak-anak, semangat apa tidak? Semangat. Semangat apa tidak? Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, minggu yang lalu kita itu atau pertemuan yang lalu kita belajar apa? Ada yang ingat? Oke, aduh. Kisah teladan Nabi Isa alaihissalam. Betul tidak? Betul. Oh, yang lain, ada yang ingat yang lain? Ayo, angkat tangan. Ya. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Oh, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Siapa anaknya? Ismail. Nabi Ismail bermimpi. Nah, saya mau nanya sekarang. Nabi Ismail mau apa enggak? Mau. Kenapa itu mau? Karena Karena itu perintah Allah. Alhamdulillah kalian masih mengingat pelajaran yang sebelumnya. Alhamdulillah. Oke. Anak-anak, pada kesempatan kali ini materi yang baru kali ini yaitu Asmaul Husna Al-Kabir dan Al-Azim. Al-Kabir dan Al-Azim. Nah, dalam judul ini Pak Guru punya tujuan. Pertama, menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Kabir dan Al-Azim sebagai bentuk keyakinan atas kebesaran Allah. Yang pertama. Yang kedua, menemukan bukti-bukti sederhana terkait sifat Allah Al-Kabir dan Al-Azim melalui pengamatan makhluk ciptaannya di alam sekitar. Yang ketiga, yaitu mempraktekkan sikap rendah hati dan hormat kepada sesama sebagai cerminan dari pemahaman terhadap keagungan Allah. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran kita kali ini, perhatikan. Saya mau menanyakan apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Ada yang tahu?
Asmaul Husna. Oke, kira? Nama-nama baik. Asmaul Husna itu nama-nama baik Allah. Ada berapa? 99. Oke, kapan kita biasanya membaca Asmaul Husna? Habis sholat. Iya, setelah sholat. Sebelum sholat. Habis azan untuk apa? Untuk zikir. Oke, mantap. Pernahkah kalian melihat benda yang sangat besar? Pernah. Seperti gunung. Pernah. Atau sangat hebat seperti petir. Bunyinya gimana? Wah. Siapakah yang jauh lebih besar dan lebih hebat daripada itu? Allah. Oke. Maka dari itu, agar pemahaman kita tambah mendalam, nah, kita akan melihat video. Silakan videonya itu disimak, silakan videonya itu dicatat yang penting. Siap semuanya? Siap. Oke, perhatikan ya. Ya. Dicatat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi Asmaul Husna, Al-Kabir, dan Al-Adim. Mari kita simak materi berikut. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari dua kata Arab, yaitu Al-Asma'u artinya nama-nama dan Al-Husna artinya yang baik. Jadi Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Asmaul Husna hanya dimiliki oleh Allah saja. Untuk kali ini kita akan belajar Asmaul Husna, Al-Kabir, dan Al-Adim. Untuk yang pertama adalah Asmaul Husna Al-Kabir. Pengertian Asmaul Husna Al-Kabir. Al-Kabir artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dalam sifat dan perbuatannya, sehingga tidak ada yang dapat menandingi kebesarannya. Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Justru seluruh makhluk bergantung dan membutuhkan Allah. Karena kebesaran Allah, semua yang ada di langit dan di bumi tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bukti apa saja bahwa Allah itu Maha Besar? Bukti Allah Maha Besar. Pertama, diciptakannya bumi dan langit. Keindahan pemandangan alam ciptaan Allah. Penciptaan manusia beserta isi tubuhnya. Bagaimanakah kita mengimani Asmaul Husna Al-Kabir? Pertama, anak-anak bisa selalu mengagungkan asma Allah melalui amal ibadah dan amal soleh, menghindari sifat takabur atau sombong, selalu berpikir bahwa semua yang kita lihat adalah hasil dari ciptaan Allah. Selanjutnya, materi Asmaul Husna Al-Azim. Asmaul Husna Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Keagungan Allah bersifat mutlak, sedangkan keagungan makhluk sangat terbatas dan bersifat sementara. Allah adalah zat yang maha agung, zat yang paling tinggi dan paling mulia. Allah menguasai langit dan bumi. Bukti Asmaul Husna Al-Azim. Bencana alam yang besar atau kecil di dunia ini adalah bukti maha agungnya Allah. Allah mampu menjatuhkan meteor, membuat gerhana bulan dan matahari, mendatangkan tsunami, meletuskan gunung dan lain-lain. Allah mampu membelah lautan jika Nabi Musa alaihissalam menumpukan tongkatnya ke laut. Allah mampu mendinginkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Azim. Mengimani nama Allah Al-Azim dengan ucapan lisan adalah sering-sering bertasbih dengan mengagungkan Allah dengan sebanyak-banyaknya, bersikap rendah hati atau tawadu dan tidak sombong. Sifat sombong adalah sesuatu yang sangat tercela, karena Al-Quran melarang dan mengajak kita untuk meninggalkannya. Nah, itu tadi materi Asmaul Husna Al-Kabir dan Al-Azim. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, videonya jelas enggak? Jelas. Jelas ya. Mau diulang apa gak usah? Gak usah. Oke.
Sudah dicatat kan? Sudah. Oke, sekarang saya mau kalian itu berkelompok. Ya, sudah ini kelompoknya ya? Ya. Ini saya sudah kelompok. Dia kelompok berapa? Kelompok sini. Nah, karena duduknya sudah seperti ini, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini jadi kelompok 1. Di sini jadi kelompok 2. Dan di sini menjadi kelompok 3. Sekalian ya, siapa yang mengetuai? Gak apa-apa, dipilih langsung siapa. Ini kelompok 4. Ayo silakan diskusi tentang apa yang kalian lihat barusan, yang kalian pahami semuanya. Sudah semuanya? Nah, biar tambah semangat, saya ulangi lagi permainan yang barusan, permainan konsentrasi. Biar tidak ngantuk. Kalian sudah agak sedikit bosan kan? Ya. Ya, biar tambah semangat. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 1. 1. Lah, kurang konsentrasi. Ayo minta konsentrasinya, ayo. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. 1. Wes, 1 sudah tangan dulu. Terakhir, tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2. 1. Lah, kurang konsentrasi, tapi gak apa-apa. Ayo, semangat, semangat. Tangan dulu. Oke. Kalian sudah diskusi apa belum? Sudah. Sudah? Sudah. Cukup? Cukup. Nah, saya minta sekarang presentasi atau menyampaikan hasil diskusi per kelompok. Ayo, silakan maju dari kelompok 1. Ayo. Ayo, semangat. Beri tepuk tangan dulu. Yo. Kelompok 1, siapa yang mau bicara? Maju. Ya. Yuk, perkenalan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan. Saya akan menyampaikan Yuk, bisa di sini dulu. menceritakan Nah, ciptaan Allah. benda yang hebat. Matahari. Oh, apa tadi? Menyampaikan apa? Benda yang hebat ciptaan Allah ya. Oke, apa pertama? Matahari. Nah, matahari. Kenapa matahari hebat? Menyinari bumi. Menyinari bumi. Bumi. Bulan kan menyinari bumi juga. Berarti hebat enggak? Hebat. Hebat juga. Lampu. Hebat. Kurang hebat. Oke, matahari karena menyinari bumi. Terus, betul enggak? Betul. Oke, yang kedua. Langit. Langit, kenapa langit? Tinggi. Tinggi. Ada yang lebih tinggi daripada langit? Ada. Ada. Ada yang bisa buat langit? Ada. Siapa? Allah. Selain Allah? Enggak ada. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Silakan kelompok 2 sekarang. Kelompok 2. Siapa yang akan mau membacakan kelompok 2? Oke. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Yutra Pratama. Saya akan menyampaikan hal-hal yang hebat yang telah diciptakan Allah. Nah, Luar angkasa. luar angkasa. Kenapa luar angkasa itu hebat? Luas.
luas. Apalagi? Banyak miliar. Banyak miliaran planet. Terus apalagi? Bumi. Bumi. Kenapa bumi? Negara dapat dihidupi oleh manusia. Ada negaranya bisa dihidupi oleh manusia. Itu siapa yang menciptakan? Black hole. Black hole. Kalian tahu black hole? Tahu. Oke, kenapa black hole itu ciptaan Allah yang hebat? Karena bisa menyerap benda yang Karena bisa menyerap benda. Black hole itu besar enggak? besar. Tapi ada yang lebih besar. Siapa? Allah. Allah. Makanya dia itu Allah Al-Qadir. Al-Qadir. Kalau ada yang lebih hebat lagi, siapa? Tahu? Bisa menghantam matahari. Oke, cukup? Oke, tepuk tangan dulu. Tangan dulu. Mas hati-hati. Kelompok 3. Yo, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Laili Wafira. Saya akan Kita menyampaikan tiga ciptaan Allah. yang Pertama, laut. Ciptaan Allah yang hebat apa? Laut. Kenapa laut hebat? Karena banyak ikannya. Banyaknya itu berapa? 1000-an. 1000 apa lebih? lebih Ada berapa? Miliar. Pernah menghitung? Mas. Oke, selanjutnya. Pelangi. Kenapa pelangi? Karena bisa mengeluarkan warna yang berwarna warni. Ada warna apa saja di pelangi itu? Merah, oranye, kuning. Oke, apa lagi? Sungai. Sungai. Kenapa sungai hebat? Iya, ada airnya. Bisa, kenapa? Hebat, ya bisa berjin, menghancurkan apapun, bisa menghidupi. Oke, cukup. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 4, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadena Bimahasini. Kita Kita akan menyampaikan ciptaan Allah. hasil diskusi Matahari. tentang ciptaan Allah yang hebat. Ciptaan Allah yang hebat. Oke, pertama Matahari. matahari. Kenapa matahari hebat? Panas. Panas. Matahari panas apa dingin? Panas. Masa. Iya. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, yang selanjutnya laut. Laut apa lautan? Laut. Kenapa laut hebat? Luas. Dan pernah bermenyelam ke dalam laut? Pernah. Wah, hebat kamu. Yuk, apa lagi? Bumi. Kenapa bumi itu merupakan ciptaan Allah yang paling hebat? Hah? Tempat kita tinggal. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk ke tempatnya. Oke anak-anak, kalian sudah menyampaikan sesuatu yang baik tentang judul kali ini. Kalian sudah banyak mengetahui. Alhamdulillah. Oke, saya jelaskan lebih detail lagi. Perhatikan. Oke.
Judul kali ini adalah Asmaul Husna, Al-Kabir, dan Al-Azim. Oke, Al-Kabir itu adalah secara arti, Al-Kabir secara arti Allah yang maha besar. Allah adalah zat yang memiliki kebesaran mutlak. Kebesaran Allah tidak bisa dihitung dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menandinginya. Jika kita melihat gunung sangat tinggi atau bumi yang sangat luas, ketahuilah bahwa Allah jauh lebih besar dari semua itu. Anak-anak, kalian kalau keluar melihat gunung, melihat laut, melihat bintang, pernah melihat meteor jatuh? Pernah. Itu siapa yang kira-kira yang mengatur? Allah. Itu siapa kira-kira yang menciptakan? Allah. Nah, di mana kita melihat bukti Allah? Di mana kita melihat bukti Allah Al-Kabir? Al-Kabir itu yang maha besar. Al-Kabir itu yang maha besar. Oke, jagat raya. Jagat raya ini apa? Ya, di bumi. Ada di planet-planet lain. Namanya jagat raya. Pernahkah kalian melihat bintang di langit? Pernah? Oke, bintang itu sangat banyak apa sedikit? Banyak. Namun Allah yang menciptakan dan mengaturnya dengan mudah. Walaupun bintang itu banyak, walaupun bintang itu kelihatannya kecil, sebenarnya dia itu besar, lebih besar daripada matahari. Siapa yang meletakkan bintang ada di sana dan ada di sini? Allah. Siapa yang menciptakan bintang yang sangat besar itu? Allah. Laut yang luas. Wah, laut itu luas apa tidak? Luas. Dalam apa tidak? Dalam. Indah apa tidak? Indah. Kalian suka ke laut apa enggak? Suka. Laut itu setiap hari ikannya diambil dan dimakan oleh kita. Kalian suka makan ikan? Suka. Nah, tapi ajaibnya laut tetap menyediakan ikan setiap hari. Walaupun ikannya diambil setiap hari. Itulah kebesaran Allah Al-Kabir, yaitu Allah yang maha besar. Al-Azim secara bahasa memiliki arti yang maha agung. Maksudnya gimana Ustaz? Allah itu adalah zat yang sangat agung. Zat yang sangat agung gimana? Allah itu tidak membutuhkan apapun terhadap siapapun. Di mana kita menemukan keagungan Allah? Di alam sekitar. Coba lihat. Pagi-pagi matahari terbit. Sore matahari tenggelam. Kalau malam bulan muncul. Ada lagi antara pasang laut bisa surut, bisa apa? Pasang. Itu siapa semua yang mengatur? Allah. Cara mengamalkannya adalah dengan patuh kepada Allah, sering menyebut Allah. Kalau ketemu yang bagus-bagus, yang indah-indah, kita mengucapkan Masya Allah. Kalau kita menemukan sebuah keajaiban, kita mengucapkan Subhanallah. Kita juga sering mengamalkannya di dalam sholat. Contohnya, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Itu semua karena kita tunduk kepada Allah. Kita ruku kepada Allah, kita sujud kepada Allah, karena yang maha agung dan maha sakti hanyalah Allah. Paham semuanya? Paham semuanya? Oke, maka dari itu tibalah kita saatnya Pak Guru mau memberikan evaluasi mandiri. Oke, silahkan nanti isi soal ini saya kasihkan satu persatu, silahkan diisi dengan baik. Silahkan kerjakan ini satu persatu. Udah. Oke.
Oke anak-anak, sudah semua? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan ke depan dengan rapi. Ayo silakan duduk yang rapi. Nah, alhamdulillah pertemuan kali ini sudah hampir mau selesai. Anak-anak lihat, alhamdulillah kalian semangat semua. Saya juga semangat. Apakah kalian benar-benar semangat? Semangat. Ini sudah di penghujung pertemuan kita. Nah, untuk mengingat kembali, kita telah mempelajari Asmaul Husna, Al-Kabir dan Al-Azim. Masih ingat Al-Kabir itu apa artinya? Maha besar. Al-Azim itu maha agung. Nah, anak-anak dari pelajaran ini ingat, kita itu tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh membuli yang lain. Kita harus tunduk kepada Allah. Siapakah yang menciptakan alam dan jagat raya ini? Allah. Jika ada yang hebat, ada yang lebih hebat lagi. Siapa? Allah. Jika ada yang besar, maka ada yang lebih besar lagi. Siapa? Allah. Terima kasih semuanya. Insya Allah minggu depan kita akan mempelajari iman kepada surga dan neraka. Siap? Semangat? Nah, tatim bilhamdalah. Jangan lupa belajar di rumah. Jangan lupa hasil diskusi kali ini, hasil catatan kalian dibaca kembali. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Oke, Pak Ketua, silakan pimpin doa setelah belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bina yamdana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi fa'tina wa fa'tina wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.